Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Mesa Livia sebagai moderator dengan NPM 2202060052, rekan saya Ulfa Hazimah dengan NPM 2202060032, Abel Maisita dengan NPM 2202060031, dan Salsabila Dwi Putri dengan NPM 2202060059 dan dengan dosen pengampu Bapak Joni Addison MPD dengan judul Kebutuhan Fisik Kesehatan Mental. 1. Kebutuhan fisik kesehatan mental. Aktivitas fisik telah menjadi intervensi yang dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mental serta pencegahan penyakit mental di semua populasi. Hasil penelitian dan literasi epidemiologi menunjukkan bahwa aktivitas fisik mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Gaya hidup sehat, kesehatan mental, dan kesejahteraan sangat penting untuk perkembangan fisik, sosial, dan emosional. Gaya hidup yang tidak sehat dan masalah psikologis pada usia muda mungkin sulit untuk dihilangkan dan akan berlanjut hingga dewasa sehingga mempengaruhi anak-anak terhadap penyakit kronis dan penyakit mental di kemudian hari. 1. Kebutuhan fisik kesehatan mental. Aktivitas fisik telah menjadi intervensi yang dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mental, serta pencegahan penyakit mental di semua populasi. Kebutuhan fisik berperan penting dalam kesehatan mental. Beberapa aspek yang berkaitan antara keduanya meliputi: A. Nutrisi yang seimbang. Makanan yang bergizi sangat penting untuk kesehatan mental. Nutrisi yang baik mendukung fungsi otak dan membantu memproduksi neurotransmitter yang berperan dalam pengaturan suasana hati, seperti serotonin dan dopamin. B. Dehidrasi. Penelitian menunjukkan bahwa dehidrasi dapat berkontribusi pada perasaan cemas dan depresi. C. Olahraga. Olahraga secara teratur terbukti dapat meningkatkan produksi endorfin yang dikenal sebagai hormon bahagia. D. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Materi yang kedua yaitu mengenai kebutuhan psikologis kesehatan mental. Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi batin atau rohani seseorang. Kebutuhan psikologi yang terpenuhi dapat memberikan rasa bahagia dan energi untuk terus berkembang. Menurut teori, motivasi penentuan nasib sendiri manusia memiliki 3 kebutuhan psikologis dasar, yaitu yang pertama otonomi, yaitu perasaan bahwa seseorang memiliki pilihan dan dengan sukarela mendukung perilakunya. Otonomi didukung dengan upaya memahami dan mengakui keringanan, pretensi dan perspektif seseorang. Menyampaikan pemahaman tentang sudut pandang mereka, memberikan alasan untuk terlibat dalam suatu perilaku dan memberikan pilihan dalam cara berperilaku. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi mengacu pada pengalaman, penguasaan, dan efektivitas dalam aktivitas seseorang. Kompetensi didukung dengan memberikan tantangan dan peluang yang optimal kepada seseorang, sasaran spesifik yang cukup menantang tetapi tidak terlalu membebani, mendorong rasa inisiatif mereka, menyediakan struktur, misalnya rekomendasi kesehatan berbasis bukti, untuk memobilisasi dan mengatur perilaku serat, memberikan umpan balik yang relevan. Yang ketiga, keterkaitan, yaitu merujuk pada kebutuhan untuk merasa terhubung dan rasa memiliki dengan orang lain. Keterkaitan didukung ketika orang lain terlibat dan menunjukkan minat pada aktivitas seseorang tersebut, berempati dalam menanggapi perasaan mereka, dan menyampaikan bahwa orang tersebut penting, diperhatikan dan dicintai. Kebutuhan psikologis dasar merupakan salah satu mini teori yang terdapat dalam teori penentuan nasib sendiri. Kompetensi otonomi dan keterkaitan psikologis dasar yang bawaan penting dan universal. Kebutuhan akan kompetensi mengacu pada efektivitas yang dialami seseorang dalam interaksi sosial dan dalam kesempatan untuk mengekspresikan kemampuannya. Kebutuhan akan otonomi mengacu pada rasa pilihan, kemauan, dan kebebasan dari tekanan eksternal yang berlebihan untuk berperilaku atau berpikir dengan cara tertentu. Kebutuhan akan kaitan mengacu pada perasaan terhubung dengan
dan peduli atau dilayani oleh orang lain. Kepuasan terhadap kebutuhan ini selaras dengan pemenuhan diri dan realisasi diri melalui tindakan yang diatur secara otonom dan biasanya disertai dengan keadaan kesejahteraan.